eh, Tabarruk, mengambil berkah itu tidak diperbolehkan ketika selain baginda Nabi atau selain para nabi. Itu tidak diperbolehkan menurut Harry Pras. Tapi yang jelas ini merupakan satu pendapat dari para ulama yang saya kira ulama ini sangat populer ya di kalangan pesantren, Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, ngelap berkah itu hanya diperbolehkan kepada nabi ya dulunya, karena kepada selain nabi sudah tidak dibenarkan. Oh enggak kalau sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarruk, mengambil berkah itu tidak diperbolehkan ketika selain baginda Nabi atau selain para nabi. Itu tidak diperbolehkan menurut Harry Pras. Jadi menurut Harry Pras kita tabarruk kepada orang-orang soleh dan kemudian orang-orang yang mempunyai al-arif billah, mempunyai makrifat kepada Allah atau wali Allah, itu tidak diperbolehkan menurut Harry Pras. Kacau ya, pola pikir Harry Pras ini seperti orang-orang Wahabi, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Buktinya apa? Tabarruk selain Nabi itu haram mutlak, syirik, kufur. Ya bukan syirik ya, tapi haram yang disampaikan Harry Pras. Kita buktikan dulu, simak. Ya, ngelap berkah itu hanya diperbolehkan kepada nabi ya dulunya, karena kepada selain nabi sudah tidak dibenarkan. Oh enggak kalau sekarang. Ya, ngelap berkah itu hanya diperbolehkan kepada nabi ya dulunya, karena kepada selain nabi sudah tidak dibenarkan. Oh enggak kalau sekarang. Benarkah tabarruk itu selain baginda Nabi itu haram? Mari kita buktikan bagaimana para ulama memberikan sajian at-tabarruk bis-sholihin. Apakah sudah pas apa yang disampaikan Harry Pras? Ya, keluar dari pembahasan khilafiyah. Tapi yang saya persoalkan ketika Harry Pras mengklaim bahwa yang namanya tabarruk, ngalap berkah, mengambil barokah selain baginda Nabi itu haram. Dan itu pun tidak ada dalilnya, kata Harry Pras. Saya akan sodorkan beberapa redaksi yang berkaitan dengan masalah at-tabarruk bis-sholihin. Yang pertama, at-tabarruku bis-sholihin. Ini tabarruk ya, mengambil berkah atau ngalap berkah kepada orang-orang soleh. Laqad zahaba al-Qurtubi radhiyallahu an, Imam Qurtubi berpendapat ila jawazit tabarruki bis-sholihin. Pendapat beliau apa, Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa diperbolehkannya mengambil berkah, mengharap berkah, ngalap berkah terhadap orang-orang yang soleh, wa asarihim, dan juga asarnya orang-orang soleh. Jadi bukan hanya orang-orang soleh saja, tapi asarnya juga diperbolehkan. Ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Wadzalika inda syarhihi li hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi di sini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi itu bukan sekedar pendapat dari Al-Qurtubi saja, maksudnya bukan pendapat dari pribadi Al-Imam Al-Qurtubi, tidak. Dan juga Al-Qurtubi berpendapat bukan tidak berlandaskan hadis, tapi Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan jawazut tabarruk bis-sholihin wa bi asarihim. Ternyata beliau ketika memberikan syarah hadis dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr, bisa dicek sendiri hadisnya. Oh, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Ini jurus andalan dari orang-orang Salafi Wahabi. Ketika disodorkan hadis, oh hadisnya dhaif, tidak dicek sendiri, belum dicek, kemudian ada klaim hadisnya dhaif. Ini itulah tidak penting. Tapi yang jelas ini merupakan satu pendapat dari para ulama yang saya kira ulama ini sangat populer ya di kalangan pesantren, Al-Imam Al-Qurtubi. Ya kalau dibilang beliau ini tidak ahli hadis, tapi kalau secara keilmuan ya kalau mereka itu ya
seringkali menjadi andalan orang-orang Salafi Wahabi itu ahli hadis atau bukan. Saya tidak mempersoalkan itu, tapi yang jelas Al-Imam Al-Qurtubi mempunyai kitab namanya Tadhkirah lil Qurtubi, itu di dalamnya banyak beberapa kajian hadis. Jadi saya yakin beliau ahli hadis juga. Ya, daripada Salafi Wahabi yang bukan ahli hadis, ya lebih percaya kepada Al-Imam Qurtubi, apalagi kepada Harry Pras. Kemudian, hal yajuzu at-tabarruku bi asari ahadin bi khilafin nabi. Ini ada pertanyaan. Apakah diperbolehkan tabarruk mengalap berkah terhadap asar seseorang yang selain nabi? Al-jawab, na'am. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an fil hadis at-tabarruk bis salihin wa asarihim wassalati fil mawadi illati sallau biha, kemudian wa talabit tabarruki minhum, ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi memperbolehkan untuk masalah tabarruk ini, diperbolehkan. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam hadis at-tabarruku bisolihin wa asarihim wassalatu, ya, wassalatu fil mawadi illati sallau biha. Jadi tabarruk dengan solihin, asar solihin itu boleh. Kemudian sholat di tempat yang mereka orang-orang soleh itu sholat juga. Kemudian watolabut tabrik, ya, bukan tabarruk, watolabut tabrik minhum. Jadi menurut Al-Imam An-Nawawi ini sangat legal sekali yang namanya tabarruk, ngalap berkah atas orang-orang soleh. Jadi dua pendapat ini, Al-Imam An-Nawawi dan kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, saya rasa cukup untuk menjadi landasan tentang masalah ngalap berkah selain baginda Nabi Muhammad SAW, baik ngalap berkah terhadap orang-orang soleh dan kemudian asar daripada orang-orang soleh, sangat legal sekali. Jadi tidak perlu lagi kita ngegas, apalagi seperti ulama Salafi Wahabi, ya, yang seringkali menanyakan mana dalilnya sahih atau tidak, dan kemudian seringkali menyatakan oh itu dilarang oleh agama karena melanggar hadis ini. Akan tetapi hadisnya tidak dicermati, bagaimana konteks hadis yang sebenarnya, bagaimana para ulama memberikan syarah hadis tersebut. Jadi sangat jelas sekali, hal yajuzu at-tabarruku bi asari ahadin bi khilafin nabi, al-jawab na'am, boleh. Qala al-Imam An-Nawawi fil hadis at-tabarruku bis solihin wa atharihim wassalatu fil mawadi illati sallau biha wa talabut tabrik minhum. Jadi apa yang menjadi ulasan dari Al-Imam An-Nawawi itu bukan tidak berlandasan, tapi berlandaskan hadis yang menurut hemat beliau Al-Imam An-Nawawi, menurut cermat beliau Al-Imam An-Nawawi, bahwa yang namanya tabarruk selain Nabi itu ya juzu diperbolehkan. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi ingat, Harry Pras itu seringkali memelintir. Kajian-kajian para ulama seringkali memelintir hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama, dan juga seringkali memahami hadis dengan terjemah, dengan lahiriah, tanpa mengetahui apa yang tersirat dalam hadis tersebut yang dijelaskan oleh para syarihul hadis, para ulama-ulama yang mensyarih hadis. Jadi seperti itu, ya. Ya, mari kita bisa memahami dengan cermat lah, dengan analisa yang baik. Jangan sekali-kali terburu-buru menghakimi seseorang dengan prinsipnya orang Salafi Wahabi, agar pembahasannya tidak kacau. Ya, contoh ini Harry Pras yang sering kali kacau membahas kitab, membahas tabarruk dengan orang-orang selain Nabi itu diharamkan. Ini kan kacau pembahasannya karena berlandaskan hadis. Ketika dicek hadisnya, ternyata itu masih ada yang memperbolehkan. Jadi klaim-klaim yang seperti ini perlu kita permasalahkan, perlu kita soalkan, terkecuali hal itu merupakan sebuah fatwa yang bersifat mujma' alaih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.